Deng 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 kawan-kawan aku, selamat berjumpa. Heran ya, kebiasaan cas. Lu pikir gua monkey boneka yang begini-begini? Cacos. Waktu kecil Cinderella. Waktu kecil, oh biasa yang cas gitu kan. Parah emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, anak-anak Mama Ira. Demikianlah penampilan dari Cas ya tadi kan. Ya kan? Salah melulu pokoknya Mama ya kan. Oke, kali ini kita mau ngobrol. Kalau kemarin kita udah ngebahas usia 40 tahun. Sekarang mau berapa? Tambah. Hah? Tambah. 45? Tambah lagi. 45 lah. 50 lah. Tapi Ya katanya Allah. kita ngobrolnya soal tipsnya 50. Tips tapi 50. looksnya 20. Kenapa bisa kelihatan kayak 20-an gitu? Bu, ibu turunnya banyak ya 30 ya. Itu gimana maksudnya kalau duduk 20, bangun 50 gitu. Istilah. Oke. Tips usia 50 tahun biar kita semakin glowing, sehat, menawan hati. Lain kan udah lama kan bahasa itu gak keluar ya Bapak Ibu ya. Menawan hati, ya Allah lama banget. Oke. Yang pertama adalah air. Nah, kenapa tuh Mbak? Minum. Kita sangat membutuhkan air di dalam tubuh kita. Persentase terbesar kita juga kan air, ya. Kenapa? Supaya lancar semuanya lah. Ya, peredaran darah kita lancar, tidak ada yang namanya dehidrasi. Benar nggak sih? Iya. Kalau kita kurang minum, apa kabar dunia? Iya nggak sih? Jangan sampai. Ya kan, amit-amit jangan sampai ya kita menjadi yang aduh ini makin kering ya nggak sih, kalau kurang air kering, lemes ya, nggak menarik. Terus kalau di tensi juga bawahnya kadang-kadang orang suka tanyakan sistol diastol ya. Tensi itu kan 120/80 misalnya, normalnya itu bawahnya suka low karena kita kurang air minum. Itu kata anak saya yang dokter. Ya kan? Jadi air diminum yang cukup, sesuai, seimbang. Kalau ya kita kan? tuh seharusnya berapa sih? 2 liter ya? 2-3 liter per hari, ya kan? Disesuaikan aja, bangun tidur, sebelum tidur, ya. Pada saat kita ada kesempatan, habis ngomong, beraktivitas, biasain minum air putih, gitu. Ya, itu penting banget. Yang kedua, kita ngomongin soal diet. Nah, ini pengalaman pribadi Mama Ira kan? Dulu kan Mama Ira hampir 100 ya? Taruh. Wah, lu kata gua bal-balan 100. Kagak. Kulkas 3 pintu 100 kilo. Enggak sampai segitu. Tapi kepala 9. Almost ya. Gitu sama teman ya kan. Ya udah, jadi ya ini berdasarkan pengalaman, ya kan? Pengalaman. Tadinya saya tuh ngerasa bahwa udah deh nyerah banget ya. Udah deh usia paling 40-50 udah makin susah nih, ya kan? Diet tuh bagaimana? Lagi enak-enak makan tuh Mama Ira. Lagi enak, semua juga enak, dibawa senang. Saya tuh pencinta cake. Wow. Kalau makan cake nih, Waduh. Mama Ira tuh kayak makan nasi. Bener, saya kalau makan cake itu nomor 1. Cemilan, es krim, apa semuanya. Itu karena manis. mohon maaf, itu karena papa saya. Almarhum papi itu hobi banget makan cake. Jadi saya suka banget cake, roti dan semuanya. Tapi lama-lama saya berpikir, waduh, kalau kita punya kebetulan secara genetik juga banyak yang sakit jantung, ya kan. Lalu kita juga banyak mungkin dari sebagian kita dengar dari teman diabetes juga kan, diabetes dan lain sebagainya. Lalu lari juga ke paru dan udahlah. Kalau gitu kita coba belajar hidup sehat. Akhirnya anak-anak bilang, "Mam, ayo." Wah, saya ditantang sama Devara waktu itu. Saya ingat banget. "Mah, ayo Mah, kita cari hidup yang lebih sehat lagi. Gimana caranya supaya Mama selalu Mama sekarang udah cantik," dia bilang gitu katanya, ya kan. Gimana caranya kalau sekarang Mama itu lebih semangat lagi, turunin berat badan Mah. Biar apa Nak? Biar Mama kelihatan lebih cantik. Wow, kita dong udah lebih cantik ya kan? Wow, tadi badan kita gede. Terus saya bilang, wah kalau kita kecilan gimana caranya? Salah satu yang memotivasi saya adalah saya pajang tuh celana jeans saya waktu saya masih agak kecil ya, gitu kan. Mak, saya taruh situ. Saya liatin gitu. Ini baju nih, ini celana kayaknya asik banget nih kalau gue Tapi pakai kalau lagi kelihatan gede. kita lagi gede tuh pakaian kayak gitu kecil ya? Iya Bu, emang kelihatannya jadi mini ya gitu. Tapi nggak apa-apa, termotivasi. Kita pajang. Ini salah satu cara saya. Saya pajang baju saya. Wah, saya pengen pakai baju ini lagi nih. Terus pengen lagi nih pakai celana ini. Gimana ceritanya? Udah akhirnya tetapkan hati. Wah, bahasanya tetapkan hati.
didukung sama anak-anak, support semuanya. Oke mas, konsullah kami ke dokter gizi. Saya dokter gizi. Cek gini, ketemu dokter gizi yang luar biasa bagus. Sudah ketemu, set, langsung diberikan caranya seperti ini. Dikasih dulu ada estimasi 2 bulan, dikasih proyek, kasih program makan teratur. Makan sehat. Ya, makan sehat. 2 bulan aja dulu. 2 bulan. Oh, itu kasih saya pasti dong. Bu, Luar biasa ya. dikasih makanan rutin tiap hari kecuali hari Sabtu, Bu. Itu dikirimin makanan pagi sama malam. Pagi sama malam. Pas dibuka kalau nggak di steam, steam terus dibikin direbus. Rebusan gitu. Tapi ada juga dibikin makanan seperti layaknya makanan pada biasa. umumnya, makanan biasa. Rasanya juga enak gitu. Tapi awal-awal mulanya saya kan nggak suka ikan. Nah ini dia masalahnya, saya nggak makan ikan dan tidak suka makanan yang di steam. Jadi agak bingung juga kan. Kalau ikan di steam gimana kabarnya? Mau nggak mau kita lelepkan makanan ya, kita kunyah. Di kepala kita cuma satu, pengen sehat. Kalau kurus terima kasih ya Allah, begitu terus, ya kan? Rutin 2 bulan, balik lagi, saya diperiksa dan sebagainya, turun Bu, Pak, beneran kawan-kawan, saya turun lebih bagus lagi. Nah artinya apa? Di situ ada di mana ada kemauan, di situ ada jalan. And if there's a way, there's a will. Nah jadi begitu saya melihat ada faktor penurunan dari berat badan saya terpacu, ya kan? Wah ternyata saya bisa. Ditambah lagi apa? Selain keinginan yang keras, apalagi niat yang sungguh-sungguh. Udah ingin keras nih, tapi nggak niat ya sama juga bohong. Gue pengen kurus tapi gue nggak niat untuk apa gitu ya, dilakukan separuh hati. Nah intinya adalah diet itu diperlukan bagi tubuh kita yang betul-betul memerlukan diet gitu. Kalau sudah pas ukurannya ya nggak usah diet. Jangan mentang-mentang teman kita lebih kurus dari kita terus kita harus diet seperti dia, ya kan? Kurus enggak sakit bener dong. Kalau nggak perlu diet itu apa? Kalau kita semuanya udah seimbang. Ya? Iya, kalau over juga nggak bagus loh. Jangan dong, ya kan kesian badan kita, ya kan? Nah kalau saya butuh, nah Bapak Ibu bagaimana? Butuh kan? Kalau misalnya memang berlebihan, kolesterol tinggi, misalnya gitu, dikurangin. Nah itu diet yang berikutnya, ada diet kolesterol. Jadi kalau 50 tahunan itu emang benar-benar dikontrol banget. Dikontrol banget gitu. Jadi diet ya, selain air minum kita diet juga, diet yang benar, jangan diet yang salah. Ya kan, jangan cuma mau ini ya pakai pil pelangsing, pil pelangsing, segala macam ini. Kalau saran saya ke ahli gizi ya, langsung ke ahli gizinya. Jadi bisa lebih seimbang kadarnya, terus bisa diukur juga berat lemak kita, ya kan, kadar lemak dalam tubuh, dalam darah dan lain sebagainya. Sekalian exercise itu harus ditambah, harus banget gitu, bergerak apa. Nah dokter saya tuh dokter gizi saya menganjurkan, Mama jangan lupa setiap hari di rumah minimal olahraga 30 menit ya gitu. Jadi cari aktivitas biar gobios. Gobios yang jarang berkeringat ya, sebelumnya saya nggak pernah berkeringat, itu bisa berkeringat. Dan di satu sisi yang bagusnya, yang pola yang saya ikuti sekarang ini adalah bukan pola menurunkan berat badan drastis. Jadi step by step. Tidak perlu ngoyo. Saya udah bilang sama dokter saya tidak perlu ngoyo. Bapak Ira ada 2 tahun ya sekarang ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi berkurang secara pelan-pelan. Yang paling penting adalah pola makannya dirubah menjadi lebih baik. Nah, biasanya pola makannya mungkin biasanya 1 piring centung gitu dikurangin, terus makannya juga tertib teratur, jam berapa dan sebagainya, ditambah lagi mungkin misalnya caranya kita misalnya intermittent misalnya gitu. Intermittent jam-jam tertentu kan pernah tuh saya sama AI lakukan juga gitu ya. Dan itu membantu karena di sini udah terkunci kan gitu. Saya mau sehat, saya mau lebih sehat, saya mau lebih baik, saya mau lebih looks-nya lebih bagus misalnya gitu ya. Dan Akhirnya Mama nih jadi gelis. Dan sekarang kita pakai tuh celana. Semangat saya. Sekarang celananya udah ukuran? Sekarang kecil lah, nggak gede, turun 4 size ya, 4 size. Iya oke lah, 4 size. Ya, bisa 4 size dari sebelumnya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali, saya sangat beruntung. Berikutnya lagi tidak kalah penting, usia 50-an untuk Bapak dan Ibu, juga untuk kawan-kawan semua ya. Perawatan kali ya, perawatan dari luar. Seperti contohnya skincare. Ya, skincare itu juga perlu, dan khusus untuk yang 50 tahun kita perlu memilih dan memilah skincare apa yang terbaik untuk kita. Jangan coba mau ikut-ikutan tren. Ya, kalau skincare itu tidak cocok dengan kita usia 50-an,
maksain diri yang udah bagus enggak tuh kulit jadi salah. Iya dong. Iya bener dong, salah jadi flek makin tambah. Misalnya udah punya flek hitam nih, kita pakai nih, wah ini katanya orang terkenal, udah Sproiton. Kalau aku sih mungkin karena dari Sproiton. Ya kita sama-sama punya Sproiton. Karena ya selain kita memang turunan, kita juga memang kadang-kadang apa istilahnya kedokteran? Flek hitam itu apa namanya? Melasma. Melasma. Jadi, nah ini nih ibu-ibu nih biasa nih suka ada hitam-hitam. Mama Ira suka hitam-hitam belang-belang. Iya boleh pakai skincare, tapi tolong dilihat-lihat dulu ya. Jangan sembarangan skincare ya. Ini penting banget. Dicobanya jangan ekstrim gitu. Wah langsung pasti ini bagus gitu. Kita coba. Aku pernah loh. Jadi kalau misalnya nggak pakai tuh akhirnya pas nggak pakai kan. Tuh lebih hitam. Lebih bagus, iya. Jadi lebih hitam. Oh, lebih hitam. Oh, oke. Jadi ya apa ya? Tunggu dulu. Aja deh. Kita mundur dikit. Kalau kasusnya 50 tahun ya untuk Bapak Ibu itu selain kerutan-kerutan itu pasti ada flek hitam misalnya atau kulit kering misalnya gitu. Ya, karena itu tadi kurang air, dehydrate dan segala macam ya. Jadi dipilihnya skincare itu yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Gitu. Jadi jangan goyo, jangan berlebihan. Kulit udah bagus, mau ditambahin bagus lagi, mau diputihin lagi, segala macam. Kita nggak tahu ada merkurinya kah atau yang macam-macam. Kayak banyak sih sekarang skincare lokal yang sudah bagus. Ringan. Oh iya. Tapi the rest is okay kalau ya. Kita tidak menyebutkan mereknya ya, tapi kita sering banget menggunakan itu. Selebihnya adalah moisturizer-nya enak ya. Perawatannya lah rutin. Itu tuh tabir surya. Tabir surya. Oke. Saya ulang sekali lagi ya, kalau untuk skincare-nya Ibu, Bapak pilihlah skincare yang sesuai dengan usia. Kedua, sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Dipakainya harus yang benar ya. Dari boleh membersihin muka, apa segala macam. Carilah yang untuk lapisan-lapisan kulitnya gitu. Perlukah kita menggunakan skincare yang misalnya contohnya toner? Yes, kita perlu toner supaya lebih moist misalnya gitu. Atau kita pakai yang berhubungan dengan malam hari untuk penghilangan kerutan, kita pakai yang berhubungan dengan retinol, kita pakai yang namanya kolagen dan sebagainya. Tambah juga intake vitamin E. Ya, itu juga penting juga. Saya rasa cuma itu aja sih kali Ki. Ya nggak sih? Selain punya ini pikiran yang tenang. Sama hati ya, kuncinya di hati ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya Mama Ira, resep awet muda adalah hati. Kedua, hidup apa adanya, jalani dengan senang, hati bahagia, belajar ikhlas. Selanjutnya adalah senantiasa berbuat baik kepada setiap orang. Karena dengan berbuat baik kepada setiap orang, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Itu kunci saya. Oke, ya, udah yuk. Tuh belum kelar nih memasak. Nyetrika baru separuh. Pak, kerja. Oh ya, terima kasih juga buat semua subscriber. Oh, terima kasih subscriber, para teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah share. Senang banget. Halo AI, hari ini makin nambah ya yang nonton bapak-bapak. Terima kasih, kapan-kapan kita khusus bahas ya bapak-bapak ya, boleh ya ibu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, salam hormat saya untuk bapak ibu di rumah, salam hormat saya untuk semua keluarga di rumah, cium sayang saya untuk anak cucu-cucu semuanya, dan sampai ketemu lagi besok. Ira Mesofaril, because this is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.